Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak menolong kita. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak membantu kita. Setuju? Yuk, termasuk juga selama ini kita sholat, hanya raga saja menjalankan rutinitas. Ucapkan selamat tinggal, bukan meninggalkan sholat. Akan dihadiahi hadiah baru dalam hidup kalau kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak menolong kita. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak membantu kita. Setuju? Yuk, termasuk juga selama ini kita sholat, hanya raga saja menjalankan rutinitas. Ucapkan selamat tinggal, bukan meninggalkan sholat. Tetapi sholat yang semacam itu patut ditinggalkan. Ganti dengan sholat yang diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Bisa nggak melihat batinnya Rasulullah ketika sholat? Bisa? Bisa? Tuh. Jadi selama ini sholat kita baru melihat lahirnya Rasulullah sholat. Batinnya belum tahu. Disitulah kita pentingnya bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Supaya tahu lahirnya, tahu batinnya. Sehingga sholatnya lahir batin. Selamat tinggal sholat yang hanya lahir saja. Selamat tinggal sholat yang sekedar kewajiban. Selamat tinggal sholat yang hanya rutinitas. Saya ingin mendapatkan kepuasan dari sholat saya. Karena Rasulullah mengatakan, sholat adalah hiburanku. Kalau udah sampai ke sana, ayah rasana sholat. Rindu ingin sholat, bukan gak mau sholat, rindu ingin sholat. Rindu itu karena kita sudah merasakan rasanya. Kalau nggak merasakan rasanya, rindu gimana? Paham? Wajar nggak kalau anak-anak sekarang nggak rindu sholat? Wajar, karena diajarkan. Betul nggak? Ibu bapaknya juga sholat, pada nggak sekolot. Sekedeng deui. Gitu sebetulnya nama. Jujur nama. Kenapa ibu bapak sholat? Kewajiban. Jika nu bener. Wajiban dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Berarti bermuatan loh. Kalau mengatakan kewajiban gak ikhlas. Dalam teori motivasi, kalau kita mengerjakan sesuatu karena motivasi hadiah, gak ikhlas. Motivasi ancaman juga gak ikhlas. Agak ikhlas sedikit kalau motivasinya adalah kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh sholat. Apalagi ketika tanya, kenapa Anda sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Oh gitu. Tadi saya tanya ya di pembukaan, cinta sama Allah? Cinta. Sudah ketemu? Belum. Kok bisa cinta? Lucu ya. Padahal kalian juga nggak bisa cinta sama pasangan kalian kalau belum ketemu. Betul nggak? Kan jatuh cinta itu kusabab sering penak. Betul nggak? Sering penak itu asa ayah pak kuat pak kait ya, gitu kan. Gitu ya, kita teruskan dulu ngajinya. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 9. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi Quran surat Al-Baqarah 257. Mari kita lihat ayatnya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya tanda-tanda yang terang benderang. Ayatim bayyinah. Jadi ayat itu bahasa Arab artinya tanda. Bayyinah itu terang benderang. Nih saya kasih tahu. Kalau lampu ini nggak nyala, bisa nggak memindahkan kita dari gelap kepada terang? Ulangi. Kalau lampu tidak nyala, bisa nggak lampu itu memindahkan kita dari gelap kepada terang? Karena syarat untuk menuju terang itu harus ada terangnya. Karena gelap itu artinya adalah ketiadaan cahaya. Begitu dihadirkan cahaya, ya tidak ada gelap, yang ada adalah terang. Paham? Jadi kalau lampu yang tidak menyala, walaupun disebut lampu, bisa nggak memindahkan dari gelap kepada terang? Nggak bisa. Setuju? Jadi lampu yang bisa memindahkan dari gelap ke dapat terang itu adalah lampu yang menyala. Ayat ini keren sekali. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatim bayyinah, tanda-tanda yang terang benderang. Lalu
supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Lihat saya semuanya, gelap artinya ketiadaan cahaya. Jadi kalau begitu terang apa? Terang artinya kehadiran cahaya. Bisa nggak marah-marah di tempat gelap tiba-tiba jadi caang? Bisa nggak mengutuk kegelapan tiba-tiba menjadi caang? Marah-marah, mengutuk tidak akan pernah mengubah gelap menjadi terang. Satu-satunya yang bisa mengubah gelap menjadi terang adalah menghadirkan cahaya. Pertanyaan saya, yuk kita sadar, sekarang diri kita gelap apa terang? Gelap apa terang? Sepanjang kita masih tertutup, berarti gelap. Bisa dikutuk gak kegelapan? Gak bisa. Orang yang jahat itu gelap, tidak bisa dikutuk. Anak nakal itu gelap, tidak bisa dikutuk. Satu-satunya cara mengubah yang gelap, menghadirkan cahaya. Makanya ketika anak nakal jangan dikutuk. Nakal, kurang aja, jangan. Lihat dulu, dia nakal dari mana bibitnya. Kan nomor contoh maranehkeun ya kolotna. Betul nggak? Betul apa tidak? Nah, iya. Gitu nyalakeun budak. Salahkeun diri sorangan. Kunaon budak teh make kieu? Oh. Kenapa dia berkelahi di sekolah? Karena dia pernah melihat kalian berkelahi di rumah. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dur teku sekolah itu dikaluarkeun. Budak teh poek pangna disekolahkeun ge. Dihukum ku sekolah tambah poek atuh. Sekolah macam apa? Kasih tahu ya. Di pesantren, di sekolah banyak hukuman. Poek. Harusnya di situ dihadirkan cahaya. Heran saya. Katanya namanya pendidikan. Lembaga pendidikan. Sekolah, pesantren. Isinya hukuman terus. Gak bisa hafal ini, bersihkan WC. Poek atuh. Betul? Sekali lagi, orang yang melakukan kesalahan itu gelap. Hukuman juga kegelapan. Harusnya tidak boleh ada hukuman. Rangkul. Ketika anak melakukan kesalahan, rangkul. Berikan cinta kasih, berikan perhatian. Coba rubah cara lama dengan cara baru. Selamat tinggal cara lama, ubah dengan cara baru. Berhenti menyalahkan anak. Karena anak itu salah, siapa tahu mencontoh perilaku kita sendiri. Setuju? Baru mangut. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Pertanyaan saya, mau nggak oleh Allah diturunkan kepada kita tanda yang terang benderang? Mau? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus menjadi hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, jujur, selama ini hamba siapa kita? Hamba Allah atau hamba togut? Cenah karasaeun. Nyambung dengan ayat yang tadi. Selama ini kita ini bukan hamba Allah. Karena yang dipertuhankan oleh kita bukan Allah. Tahu juga belum? Yang dipertuhankan oleh kita adalah pikiran. Nu digugu, ditiru ke orang teh tah ieu pikiran poek. Jadi siapa Tuhan kita selama ini? Togut. Makanya pindahnya bukan dari terang bukan dari gelap ke terang. Nu caang ge malah jadi poek. Kan ada orang boro-boro ya kata-kata yang salah bagi dia. Kata-kata bener aja bagi dia mah salah we. Nu bener keur si eta mah. Da maneh nu pang benerna. Itu. Tuh boleh sesat. Sesat. Jika nu manehna nu pang salametna. Nih di Quran dikatakan, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hanya Allah yang tahu
siapa yang tersesat di jalannya, dan siapa yang dapat petunjuk. Jadi kalau manusia menyesatkan orang lain, berarti dia mengambil haknya Allah. Justru dia yang sesat. Tidak boleh kita itu menghukumi orang lain. Apalagi menghukumi kebebasan berpikir. Karena kebebasan berpikir itu dijamin oleh undang-undang. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang. Kalau kita tidak suka perbedaan, berarti kita sudah melanggar hukum alam. Karena perbedaan diciptakan oleh semesta. Perbedaan itu fitrah. Wajah kita aja berbeda. Setuju apa tidak? Ulangi lagi. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Mau diturunkan tanda yang terang benderang? Mau. Syaratnya apa? Jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan siapa? Allah. Bagaimana cara mentuhankan Allah? Kenali dulu. Ketahui dulu Allah. Kalau tahu dan kenal Allah, pasti yang dipertuhankan Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku menuhankan Allah. Begitu ditanya, Bu, tos sholat? Tos alhamdulillah. Bingah ibu. Abdi mah tos sholat teh. Bingah. Bedanya jeung Nabi. Ai Nabi mah sholatna teh bingah teh keur sholat. Ari maneh mah geus sholat. Tuh seri pengtarik. Kalau Nabi itu merasakan nikmatnya sholat ketika sholat. Kamu merasakan nikmatnya sholat setelah sholat. Alhamdulillah udah sholat. Bingung saya melihat kalian tuh. Udah gitu saya tanya. Salat itu apa, Bu? Bisa mengeluarkan Qur'annya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Salat itu mengingat Allah. Punten Ibu. Ari tadi nu deui emut keur salat naon? Piring cenah. Kumaheun? Pakaian cenah. Seseuheun. Tapi habis sholat ketika ditanya siapa yang disembah? Allah. Siapa yang diingat? Piring. Tapi tetap merekedeueng nu disembah cenah Allah. Untung Allah mah ada hening we bening. Coba mun Allah tiasa nyarios, mun ceuk Allah teh. Maneh teh cenah nu disembah teh lain kaula. Piring. Seseuheun. Kartos. Supaya seri yang serikeun diri sorangan. Udah bisa asal ngesolat asa pang gayana we. Mulai menceritakan orang lain. Karunyanya abdi menggaduh tatangga tara salat. Nah, mikiran tetangga, pikiran we salat maneh. Kartos. Saya cuma mengajak aja. Ini menggetarkan. Sok atuh. Nabi Muhammad itu sudah ngasih contoh. Salat khusyuk itu nyata, ada, bisa. Ada ayatnya kok. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau kamu ingin khusyuk salatnya, ingat kepada Allah. Mulaqu rabbihim. Pendahkan heula diri sajati maneh. Udah ada ayatnya. Betul? Saya bacakan takut nggak percaya. Disangka saya ngarang. Jadi kalau ingin mendapatkan tanda Allah yang terang benderang, maka kita harus jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan adalah Allah. Hamba Allah tidak menuhankan togut. Oleh karena itu, mari kita kenali Tuhan kita. Karena Allah juga sudah mengeluarkan pernyataannya dalam hadis qudsi. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Kalian diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Sebetulnya tujuannya cuma satu. Illa liya'budun itu setelah mengenal. Kenali dulu baru liya'budun. Pertama illa liya'rifun dulu. Itu makanya Ibnu Abbas itu mengatakan illa liya'budun harus dimulai dengan illa liya'rifun. Tidak mungkin kamu mengabdikan diri pada Allah kalau tidak tahu dan kenal kepada Allah. Kan tidak mungkin kita kerja kalau tidak ada majikan.
Betul? Namanya kerja bakti. Sanurek Mayar. Lanjut. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusalli alaikum. Dialah yang memberi penghubung. Yusalli, penghubung. Walladzi, dialah Allah, yusalli alaikum, yang telah memberi penghubung. Wa malaikatuhu. Wujudnya adalah malaikat. Jadi malaikat itu penghubung. Apa malaikat? Malaikat itu bahasa Arab, artinya adalah tekad, karep, keinginan. Yang akan menghubungkan kita dari situasi ini ke situasi yang lain, itu adalah karep. Contoh, saya teh geuningan poek, ingin caang, harus ada karep. Begitu ada karep, ada tekad di sini, tekad kita mulai bekerja, maka kita ada yang menghubungkan. Yusolli itu namanya. Jadi malaikat itu ada dalam diri kita. Tekad itu ada dalam diri kita. Penghubung itu ada dalam diri kita. Makanya malaikat ada berapa? Ada berapa malaikat? Apal. Yang harus kita kenali dari 10 malaikat, malaikat yang mana? Saya tanya dulu, pinter nggak? Malaikat mana? Jibril, salah. Ridwan, salah. Rokib dan Atid, jika nu bener. Saralah kabeh. Malaikat yang harus kita kenali pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Karena malaikat Munkar dan Nakir itu kerjanya bertanya, siapa Tuhanmu? Di mana? Di kuburan. Mana kuburan? Nih kuburan jasmani kita. Siapa yang terkubur di sini? Jiwa kita. Nah, jiwa kita itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya yang harus kita kenali 2, Allah dan Rasulnya. Makanya ditanyanya oleh juga dua malaikat, Munkar dan Nakir. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kubur itu yang nanya malaikat 2? Teh cukup gitu hiji? Pernah nanya gitu nggak? Ntar nanya. Makanya yang tidak bertanya tidak ada jawaban. Coba bertanya, kenapa 2? Yang nurunkan wahyu hiji, yang nurunkan rezeki hiji. Betul? Tetapi yang bertanya di kubur 2, Munkar dan Nakir. Karena yang harus kita jawab 2. Jiwa ini harus kenal siapa Allahnya, siapa Rasulnya. Makanya pertanyaannya, man robuka? Bahasa Arab nama gitu. Malaikat orang Arab. Malaikat itu menggunakan bahasa universal. Siapa Tuhanku? Gini, saya kasih tahu. Pernah gak kalian nanya, Allah teh saha? Pernah nanya? Tah eta man robukan teh. Pertanyaan dari diri kita untuk di kita di sini. Makanya yang harus pertama dikenal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat apa? Udah nanti bisi bingung, nama Munkar Nakir heula da ngaji nepi ka dinya heula. Betul? Kan masa tidak nanya pada diri, saha Gusti abdi teh? Saha Allah teh? Piraku teh nanya. Gusti abdi teh dipasihan kahirupan ku Gusti, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas, bisa merasakan semua makanan karena kehadiran Tuhan pada diri saya. Masa tidak ingin tahu gitu sama Tuhan, gak ingin kenal, setiap hari mengurus dan mengatur kebutuhan kita. Masa gak mau kenal? Tah di dia. Ada gak pertanyaan dalam diri? Itu yang namanya Munkar Nakir bertanya. Selama ini pikiran kita terbelenggu, Munkar Nakir teh di kuburan, mahwa gegenir. Makan diapalkeun teh ayeuna. Sok ibu apalkeun. Mun ditanya, saha pangeran? Allah. Oh diapalkeun. Allah. Kayak mau ditanya teh Allah. Allah. Gitu. Masa malaikat bertanya sama yang sudah mati? Nu hirup oge ditanya teu barisa ngajawab. Cing atuh mikir.
Jadi bahasa siloka itu jangan kemudian dipahami sebagai bahasa kenyataan. Itu bahasa siloka. Nah, selama diterapkan kenyataan seperti itu. Ari gegenir apa? Ngulangkeun ge kudu di ruang kosong. Gegenir teh pun ka diheula set kitu. Kudu anawahan. Rek kumaha dikitukeunana di dinya. Padat atuh pan aya padung. Kartos ieu teh. Seseurian wae. Cing bari naon bari kasareuri. Yang sarikeun saha eta tadi? Oh, yang sarikeun sorangan. Hade gitu nu penting mah asal ulah seserian sorangan. Kalau kita sudah bisa mentertawakan diri sendiri, itu tanda dalam diri kita ada kehidupan rohani. Nih. Tapi kalau kalian seserian sorangan. Lapur. Ya, gak apa-apa tertawa. Karena ngaji itu harus penuh kegembiraan. Makanya ngaji itu harus, kalau ngaji sudah sidakep bari balem, udah jelas pengajian itu sesat. Seri haram cenah. Kumaha? Seri itu menimbulkan kebahagiaan. Karena pineal gland otak kita menghasilkan dopamin, oksitosin, lamun loba seri jadi sehat. Tanu cara rangkel kurang seri. Sirah nyeri, awak cara rangkel, siram ge asup kanu awak. Penyakit eta mah sagala, kurang seri. Makanya harus banyak seri, tetapi mentertawakan diri sendiri. Bisa sekarang? Kemarin hese batur wae anu disengserikeun. Jilbab miring saeutika. Karunya ibu eta asup neraka cenah. Eta miring jilbabna. Kita lihat ayat selanjutnya. Seorang rasul membacakan kepadamu tanda-tanda Allah yang terang benderang. Ini Quran surat At-Tolak. Nanti baca At-Tolak itu surat yang ke-65 ayat 11. Jadi tugasnya seorang rasul itu membacakan kepada kita tanda-tanda Allah yang terang benderang. Supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Lagi-lagi. Jadi semakin jelas tugasnya para rasul itu cuma satu. Mengeluarkan umatnya dari gelap kepada terang. Supaya bisa keluar dari gelap kepada terang, berarti harus dikasih dong lampunya. Jadi tugasnya para rasul tuh ngasih lampu. Lampu bahasa Arabnya adalah misbah. Maka di Quran surat An-Nur ada kata-kata misbah. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sing penak jeung lampuna sing panggih. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Gitu. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Pernah dengar lagu itu? Saya pengen nangis nyanyi lagu itu. Itu kata-katanya bagus sekali. Hitam kini, hitam nanti. Aduh, ayeuna poek. Jaga poek. Makanya di Quran dikatakan siapa yang gelap di dunia akan gelap di akhirat. Awas kalau ada yang ngasih tahu nggak apa-apa kita di dunia gelap juga. Bagian kita mantar di akhirat. Qurannya sendiri mengatakan nu poek di dunia lebih poek di akhirat. Perlu saya bacakan ayatnya. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu ayat. Surat Al-Isra 72.
hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti. Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, masuk ruang baru. Luar biasa. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil saja. Kalau satu lilin sudah menyala, 1000 lilin yang tertidur di sampingnya akan bisa dinyalakan. Jadilah cahaya bagi keluarga. Cahayakan keluargamu. Jadilah keluarga cahaya. Kalau sudah jadi keluarga cahaya, keluarga yang berkesadaran, tidak ada konflik lagi. Gagal dan berhasil biasa, ada dan tiada biasa, tapi cara menerima semua yang dualitas itu menjadi biasa. Keren tuh. Itu namanya keluarga cahaya. Gak apa-apa, banyak uang juga. Ya. Jadi ayat ini bercerita apa? Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan tanda Allah yang terang benderang. Berarti harus nyata. Lampunya teh kudu aya. Karena kalau lampunya tidak menyala, bagaimana bisa memindahkan dari gelap kepada terang? Ini ayat semakin jelas. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya Rasul, pengikutnya Rasul, syaratnya satu, harus bercahaya. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Setuju dengan saya? Setuju? Ya. Sok atuh, dimanapun kalian hidup, jadilah lilin kecil. Mulai nyalakan lilin itu. Setidak-tidaknya lilin kesadaran yang mati di sini sudah mulai menyala. Duh, kalau sudah mulai nyala aja, walaupun ketebak angin, parem deui, gak apa-apa. Nyalakan lagi. Terus semangat. Ya, insya Allah. Jadi untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti berubah. Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Dan jika kita tidak tumbuh, berarti kita tidak benar-benar hidup. Ciri orang hidup itu tumbuh. Ciri tumbuh, berubah. Jadi oleh karena itu, untuk berubah syaratnya cuma satu. Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada segala apapun yang menyebabkan kita tidak berubah. Banyak ya, udah ikut pelatihan sholat khusus sama saya, kok ayah sholat itu enak, bahkan gak mau diakhiri, pengennya berjam-jam. Saya baca hadis Rasul, ternyata Rasul itu ketika sholat kakinya sampai bengkak. Sekarang kaki saya bengkak. Jadi hadis itu bukan lagi beja, tetapi teralami sendiri. Saking nikmatnya. Karena sudah merasakan kenikmatannya. Kalau sudah sampai di titik itu, isbatul yakin, teguh keyakinan kita. Gitu. Sholatnya kadang-kadang pengen cepet-cepetan selesai. Betul gak? Di depan orang sholatnya dilama-lamain, kalau sendiri gancang. Betul? Beda sedikit ya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit molor. Lagi ngaji pun bisa HS keur ngaji. Luar biasa. Ya, saya perhatikan dari ujung sana saya ujung sini, tidak ada yang ngantuk.
Jadi hidup ya. Ciri ngaji mah cuma dua, bingung dan ngerti. Itu aja. Jadi kalau ngaji dengan saya tuh tandanya dua, bingung dan ngerti. Di sini tidak ada tidak mengerti. Karena tidak mengerti itu berarti terbingung-bingung acan. Makanya di sini tidak ada tidak mengerti, nggak ada. Yang pertama bingung, yang kedua mengerti. Itu aja. Nah, bingung itu tanda-tanda mau mengerti. Makanya kalau ngaji di sini tidak mengerti berarti bingung gente. Nah, itu berbahaya itu. Jadi kalau tadi gimana tadi pengajian? Bingung, bagus. Berarti ada tanda-tanda hidup tuh otaknya. Jadi keterampilan berpikirnya sudah mulai bangun. Itu tanda mau hidup itu, bingung tuh. Yang saya khawatirkan itu bingung ente, ngerti ente, itu. Dan saya yakin di Ruanin nggak ada yang model kayak gitu, nggak ada di sini. Paling juga bingung dan mengerti. Jadi saya sampaikan selamat pada yang bingung. Itu udah bagus. Ya. Itu gimana tadi bisa pindah dari gelap kepada terang? Bingung, bagus kan? Berarti berikutnya akan datang lagi. Betul nggak? Gitu. Jadi yang terakhir dari saya, temukan misbah dalam diri kita. Karena sebetulnya tubuh kita itu tidak gelap gulita, terang benderang. Kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, kita songsong kehidupan yang lebih baik, yang terang benderang. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.